Oh, baby, love never felt so fine, and I doubt this for a night, not like you hold me, and the night's gonna be just fine. Gotta fly, gotta sing, can't believe I can take it, 'cause baby, every time I love you, in and all my life, in and out, baby, tell me if you really love me, in and all my life. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Kemudian alangkah lebih baiknya untuk memberkahi kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin memimpin doa? Baik, dipersilahkan. Agar kegiatan kita dipermudah, mari kita panjatkan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih kepada salah satu teman kita yang sudah bersedia untuk memimpin doa. Jadi, sebelum kita melakukan kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu bimbingan kelompok, apakah teman-teman sudah mengetahui atau sudah paham, atau bahkan sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Nah, jika belum, saya akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling Islam yang membahas satu topik yang sedang viral atau sedang hangat dibicarakan, baik itu di media sosial, media massa, maupun media elektronik. Nah, di mana kegiatan bimbingan kelompok kita ini bertujuan untuk agar kita menjalin silaturahmi, meningkatkan public speaking kita, menambah relasi, dan masih banyak hal lagi, yaitu seperti menambah wawasan, menambah pengetahuan mengenai topik yang sedang hangat yang akan kita bahas, seperti itu. Nah, selanjutnya saya harapkan teman-teman semua yang ingin menyalurkan pendapat, pikiran, mengeluarkan perasaannya pada kegiatan kita ini boleh saling terbuka. Di sini tidak ada saling paksa-memaksa. Di sini kita semua secara sukarela untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, apakah teman-teman semua paham mengenai apa itu bimbingan kelompok? Paham kan? Nah, jika sudah paham, di sini jika teman-temannya ada yang ingin mengajukan pendapat atau salah satu di antara kita yang ingin mengeluarkan pendapat, perasaan, pikirannya, boleh mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Alangkah lebih baiknya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Nah, di sini juga kita itu jika ada teman-temannya ingin berbicara, tidak boleh menyinggung perasaan teman yang lainnya. Kita itu semua di sini sama ingin melakukan bimbingan kelompok. Tidak ada yang saling menyepelekan, tetapi saling menghargai, seperti itu. Nah, kemudian segala hal atau topik yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini sebaiknya kita bahas cukup di sini saja, tidak dibawa keluar bimbingan kelompok ini. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Nah, terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak kenapa kita duduknya melingkar seperti ini? Nggak tahu, Kak. Nah, jika tidak ada yang tahu, jadi kenapa kita duduk melingkar di sini adalah untuk kita bisa agar saling melihat, saling dapat memahami perasaan temannya, agar kita mudah berempati, seperti itu. Kemudian, saya ada aturan di sini. Mungkin teman-teman di saat perdiskusian kita berlangsung, saya mengatur jalannya bimbingan kelompok ini. Maksud saya di sini, saya tidak memperbolehkan teman-teman sekalian untuk memainkan handphonenya. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Nah, selanjutnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kan ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Saya ditinggal. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, dipersilahkan. Halo kawan-kawan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Erdita Jihan Flavia, boleh dipanggil Erdi ataupun Jihan, suka hati kalian lah. Semoga nanti setelah diskusi ini kita bisa tukar WA atau pokoknya biar silaturahmi tidak terputus. Baik, terima kasih kepada Jihan. Nah, teman-teman selanjutnya ada yang ingin memperkenalkan diri? Dipersilakan.
Baik, saya Nafisa Zahwa. Nama panggilan saya Nafisa. Saya berasal dari Sukun. Kalian bisa panggil saya Nafisa ataupun Nafi. Halo Nafi, salam kenal. Baik, kepada Nafi, mungkin selanjutnya ada yang ingin memperkenalkan diri? Baik, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selviana. Saya berasal dari Takengon. Nama saya biasanya dipanggil Selvi aja. Hai Selvi. Baik, terima kasih kepada Selvi. Ada lagi yang ingin memperkenalkan diri? Nah, siapa duluan nih? Iya. Mulai. Hai everyone, perkenalkan nama saya Cipa Genia, you can call me Cipa. Saya berasal dari Medan. Baik, terima kasih kepada Cipa. Selanjutnya? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Ardita Sabda Erza. Boleh panggil saya Dita, boleh panggil saya Ardi atau Ardita juga boleh. Saya berasal dari Aceh Singkil. Hai Dita. Baik, terima kasih kepada Dita. Mungkin ada lagi yang diperkenalkan diri? Silakan. Perkenalkan nama saya Yulia Novita, biasa dipanggil Novita. Saya berasal dari Aceh Singkil. Halo Nafi, salam kenal. Baik, terima kasih kepada Nopi. Ada lagi yang ingin perkenalan diri? Baik, silakan. Perkenalkan nama saya Alfi Zara, biasa dipanggil Alfi. Saya berasal dari Aceh Timur. Hai Alfi. Baik, terima kasih kepada Alfi. Mungkin kepada teman yang satu lagi boleh dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Hafiza Uliani, bisa dipanggil Fiza. Saya berasal dari Takengon. Hai Fiza. Baik, terima kasih kepada Fiza. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, perkenalkan, nama saya Mita Diana Sution. Saya mahasiswa semester 5 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam di kampus UIN Arani di Banda Aceh. Di sini saya bertugas sebagai pemimpin kelompok atau sebagai ketua kelompok yang akan memimpin jalannya bimbingan kelompok kita sekarang ini. Nah, kita kan semua udah saling kenal nih. Teman-teman suka rela nggak mengikuti kegiatan bimbingan ini? Iya, Kak. Nah, ini kan kita kan dah saling pada kenal. Jadi kita untuk melakukan ice breaking, ada yang mau nggak? Boleh. Jadi kita ice breakingnya ingat nama panggilan teman-teman yang tadi aja. Boleh? Boleh. Kakak tunjuk, misalnya Napi, kakak suruh nama dia siapa? Nama panggilan dia siapa? Kayak gitu. Ngerti kan? Ngerti. Nah, baik, yang pertama kamu sebut nama dia, panggilannya. Erdi. Benar? Iya. Yeay. Kemudian Erdi sebut nama dia. Ini dia. Dia. Ini. Ya. Ardi. Ardita. Benar. Nah, benar ya. Kemudian kamu sebut nama dia, panggilannya. Filza. Ayo, gimana? Benar apa salah? Salah. Pizza. Oh. Gimana Pija terima nggak namanya salah nih? Nah, kemudian Pija tolong sebut nama dia. Dia. Iya. Novi. Siapa? Dia kan sebelahnya. Aku. Ya, Ini Novi. benar. Novi sebut nama dia. Ini Ayo, siapa? Alfi. Benar. Alfi sebut nama dia. Yang mana? Dia. Dia. Cinta. Benar. Iya. Yeay. Nah, ice breaking kita nggak usah panjang-panjang kali kayak ini, kan kita berarti kan saling kenal semua. Nah, seperti yang saya jelaskan di pertama tadi, apakah teman-teman ada yang ingin mengulang kembali mengenai apa itu bimbingan kelompok, atau kalian sudah terbayangkan mengenai apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Baik, dipersilahkan. Di bimbingan kelompok itu yang dihadiri atau pengelompokan orang-orang yang membahas satu topik yang sedang viral atau sedang hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat, baik itu bentuknya dari media sosial ataupun media cetak atau sebagainya. Baik, benar. Terima kasih kepada Jihan. Benar seperti yang dikatakan teman kita Jihan tadi, bahwasanya bimbingan kelompok adalah salah satu bimbingan layanan konseling yang membahas tentang satu topik yang sedang hangat dibicarakan, baik itu di masyarakat, media sosial maupun media massa. Dan tujuannya seperti yang kita ketahui itu untuk menambah wawasan, pemahaman mengenai berita-berita yang sedang hangat sekarang. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi,
kita akan membahas satu topik yang sedang hangat. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Contohnya topik tentang pelecehan seksual, gitu kan. Pelecehan seksual yang terjadi di daerah Jawa Barat, di mana pelecehan seksual ini dilakukan oleh ayah kandung anak ini sendiri, seperti itu. Nah, itu tentu akan berdampak kepada psikis dan psikologis si anak tersebut, bagaimana ia ke masa kedepannya, di mana anak ini masih SD loh, kok ada orang tua ya setega itu kepada anaknya melakukan kegiatan yang keji seperti itu. Nah, topiknya seperti itu contohnya. Nah, mungkin salah satu teman-teman ada yang ingin mengajukan topik? Baik, silakan. Pembunuhan. Oh, boleh. Bunuh diri. Oh, bunuh diri. Nah, terima kasih kepada Jihan. Mungkin ada lagi yang ingin mengajukan topik? Baik, dipersilakan. Bully kan? Bully. Nah, baik, terima kasih kepada Sipa. Ada lagi yang ingin mengajukan topik? Dipersilakan. Pelecehan Kak. Pelecehan seksual ya, sekarang juga sedang ramai. Baik, terima kasih kepada Nopi. Ada lagi yang ingin mengajukan pendapat? Dipersilakan. Bunuh diri. Oh, berarti setuju dengan pendapat Iya, Jihan sama Sipa. Oh, baik. Ada lagi yang ingin mengajukan? Bunuh diri. Oh, setuju juga ya Sama Jihan. Nah, baik, ada lagi yang ingin mengajukan pendapat? Silakan. Kasus Rohingya. Oh, Rohingya yang di Aceh ya? Iya. Baik, terima kasih kepada Pija. Ada lagi yang ingin mengajukan pendapat? Ya boleh, tentang bunuh diri. Tentang bunuh diri. Oh, setuju ya? Baik. Tentang bunuh diri. Oh, oke, baik. Nah, jadi ada beberapa topik nih yang udah diajukan teman-teman seperti bullying, bunuh diri, dan kasus Rohingya seperti itu kan. Nah, teman-teman sepakatnya ingin membahas tentang topik apa nih? Kita boleh voting di sini. Ada yang setuju membahas tentang topik Rohingya? Boleh angkat tangan? Oke, baik. Yang memilih topik Rohingya hanya satu orang. Yang ingin membahas tentang topik bullying, ada berapa orang? Boleh tunjuk tangan? Ada 3 orang. Baik, terima kasih atas suaranya. Kemudian kasus bunuh diri yang ramai sekali ya. Baik, ada 5 orang yang mengajukan untuk kita membahas tentang topik bunuh diri ini. Nah, sepertinya kita sudah mengetahui hasil dari voting kita, di mana kita akan membahas tentang topik bunuh diri. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Nah, mungkin kepada teman topiknya yang belum terpilih, saya mohon maaf, mungkin karena durasi waktu kita ini tidak lama. Mungkin di pertemuan kita atau bimbingan kelompok kita selanjutnya kita akan membahas topik pembulian ataupun kasus Rohingya tersebut. Nah, pertama sekali saya ingin bertanya, apa yang kalian pikirkan, apa yang terbesit di dalam pikiran kalian mengenai bunuh diri ini? Ada yang ingin mengajukan pendapat? Boleh, silakan. Bunuh diri itu kan biasanya identik sama orang yang depresi. Tapi depresi itu kan faktornya banyak, baik itu dari eksternal maupun internalnya dia sendiri. Nah, kalau eksternalnya itu kan beragam, bisa dari keluarga, dari hubungan asmara atau hubungan dia dengan kawan, perkuliahan atau sebagainya. Jadi cakupan atau aspek orang melakukan bunuh diri itu banyak, nggak fokus di satu titik aja. Baik, terima kasih kepada Jihan. Saya setuju sekali dengan pendapat teman kita bahwasanya bunuh diri ini tidak hanya berasal dari dalam diri seseorang, mungkin karena dia depresi. Di mana depresi ini juga ada faktor dari lingkungan juga, seperti teman, hubungan asmara seperti yang sudah dikatakan, atau bahkan orang tua sendiri bisa dapat menyebabkan kita itu bunuh diri. Nah, kemudian alasan teman-teman memilih topik ini kenapa? Nah, dari kan kita lihat kan zaman sekarang tuh kan ada juga masalah pelecehan, tentang bullying juga kan, itu bisa mencakup untuk diri seseorang menjadi depresi karena sering dibully, karena ada pelecehan juga kan membuat diri dia tuh tidak nyaman sehingga dia tuh depresi. Jadi menurut saya tuh tentang topik bunuh diri tuh bisa mencakup pembahasan kita topik hari ini, karena kan lagi marak-maraknya nih ya pembulian, tentang depresi, tekanan diri dia dari dirinya. Baik, terima kasih kepada Dita. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh teman kita bahwasanya bunuh diri itu banyak yang mempengaruhi seperti depresi, pembulian. Dan sekarang banyak kok anak-anak yang SD bunuh diri. Contohnya itu seperti yang baru terjadi di Jawa Barat. Anak kelas 10 SD yang karena disita HP-nya dengan orang tuanya bunuh diri. Itu kan kayak nggak masuk akal kan? Masih umur 10 tahun loh kok ada pikiran bunuh diri terbesit di dalam diri dia kayak itu. Nah, mungkin teman-teman yang mengajukan topik bullying tadi ingin mengajukan pendapatnya. Kenapa
membahas topik bullying yang pertama? Oke. Karena bullying itu bisa dia mencakup ke aspek bunuh diri juga Kak. Karena kan dia dari sini bullying itu bisa dari teman-teman, kayak pelecehan seksual juga Kak. Menyebabkan dia fisiknya dijelek-jelekin, jadi depresi, jadi kecemasan dia itu bertambah. Ya. Baik, terima kasih kepada Sipa. Setuju sekali ya dengan yang dikatakan teman kita tadi, bahwasanya bully ini termasuk faktor yang luar biasa menyebabkan seseorang itu bunuh diri. Karena orang yang terkena bully cenderung memendam perasaannya, tidak berani menceritakan masalahnya kepada orang lain. Contoh kecilnya, kita tidak berani membuka diri kepada orang tua, padahal orang tua adalah tempat terbaik untuk mendengarkan cerita kita. Karena ikatan batin antara orang tua dengan anak itu sangat luar biasa sekali ya. Seperti kecemasan. Ini anak rantau semua kan? Iya. Kita kan di sini kan sedang menuntut ilmu seperti itu ya. Kita sakit di sini, perasaan cemas kita di sini, pasti orang tua di kampung kita itu ikut merasakan. Pernah merasakan seperti itu? Itu contoh kecil atau pembuktian bahwasanya ikatan anak dengan orang tua itu sangat luar biasa. Nah, kemudian adakah teman-teman lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya atau pikirannya mengenai topik bunuh diri ini? Baik, dipersilakan. Jadi menurut saya bunuh diri itu sangatlah merugikan kayak gitu. Seperti yang sudah dikatakan Jihan tadi, banyak faktor yang menyebabkan orang untuk bunuh diri. Salah satunya depresi, mungkin karena masalah keluarga atau yang lainnya kayak gitu. Sebenarnya mereka masih bisa mencoba untuk bertahan lagi kayak gitu dengan cara menikmati hidup mereka, mencoba jalan-jalan atau banyak lagi hal-hal lainnya yang bisa dilakukan. Banyak juga orang yang sebenarnya itu masih sangat ingin untuk hidup. Contohnya orang-orang yang di Palestina, mereka sangat berjuang untuk hidup, sedangkan orang-orang yang bunuh diri itu mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu, padahal banyak orang juga yang ingin hidup lagi kayak gitu. Ya, baik, terima kasih kepada Selvi atas pendapatnya. Setuju ya dengan yang dikatakan Selvi, bahwasanya bisa kita katakan orang yang bunuh diri ini orang yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Dimana dia itu sudah merasa dirinya itu tidak berharga. Padahal kita bisa loh bertahan hidup dengan hal-hal kecil yang kita sukai. Contohnya seperti makan sebelah lagi, contohnya kayak itu kan. Pernah nggak terbesit dalam pikiran kita, kalau aku mati gimana ya? Aku bisa makan sebelah di simpang tuh lagi lah. Gimana ya? Pasti kayak gitu. Kita coba tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam mindset kita, tekan ke alam bawah sadar kita bahwasanya bunuh diri itu adalah hal yang paling tidak berguna, yang itu memang harus kita hindari. Nah, baik, apakah ada teman-teman lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, dipersilakan kepada Pija. Baik, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, tindakan bunuh diri ini sangatlah merugikan karena kalau kita bunuh diri itu dosanya sangat besar. Jadi Allah itu sangat murka kepada orang-orang yang tidak mensyukuri hidupnya dan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri gitu. Beda lagi dengan kalau misalnya orang yang dibunuh, itu kan beda cerita gitu kan. Nah, baik, terima kasih kepada Pija. Bisa kita simpulkan bahwasanya orang yang bunuh diri ini hubungannya tidak dekat dengan Tuhan atau penciptanya. Di mana orang yang dekat atau tingkat religius hidupnya itu dekat dengan Tuhan, pasti ia tidak akan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Seperti itu. Jika seseorang yang paham agama, mengerti mengenai masalah agama, kewajiban-kewajibannya, ia pasti tidak akan melakukan bunuh diri seperti itu ya. Apalagi dia tahu hukum-hukum orang yang bunuh diri itu seperti apa. Itu adalah hukumnya dosa besar, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pija. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, jika tidak ada, nah, apa sih yang kalian rasakan ketika kita membahas topik bunuh diri ini? Apakah ada kesal, sedih, atau bahkan mungkin di sekitaran kita ada teman-teman yang sembarangan mengucapkan kalimat, aku pengen bunuh diri lah. Apa yang kalian rasakan? Mungkin ada yang ingin menyampaikan rasanya? Baik, dipersilahkan kepada Sipa. Sedih Kak, kecewa gitu, kayak dia
nggak bisa lihat perjuangan orang tuanya sampai sebesar itu. Kayak kok bisa gitu, dia kurang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dikasih sama orang tuanya, Allah juga. Kalau apa gitu cerita gitu kan Kak, ini enggak, dia lebih memendam. Sedih sih Kak, sedih. Baik, setuju dengan pendapat Sipa. Jika ada teman-teman kita yang sembarangan mengucapkan kata itu, kita boleh kok menyadarkan dia. Kita bilang sama dia, masih ada aku kok di sini. Aku bisa dengerin, aku masih bisa dengerin kau. Walaupun aku nggak bisa kasih solusi, setidaknya kau bisa bagi beban sama aku walaupun sedikit kayak gitu. Kita bisa biarin dia merasa lega walaupun sebentar kayak gitu kan. 5 menit orang yang depresi itu cerita, itu bisa mengurangi tingkat keinginan dia untuk bunuh diri. Kita 5 menit aja dalam sehari kita dengerin cerita dia itu, dalam sebulan udah berapa kali seperti itu. Itu keinginan bunuh diri dia itu pasti sudah berkurang seperti itu kan. Orang yang bunuh, setuju dengan yang dikatakan Sipa bahwasanya orang yang bunuh diri itu tidak melihat betapa hebatnya perjuangan orang tuanya memberikan dia nafkah finansial, nafkah psikologisnya, segala kebutuhannya dipenuhi, apa yang diminta dikasih. Tiba-tiba dia ingin bunuh diri. Kita jika ada perasaan yang terbesit ingin bunuh diri, cepat ingat orang tua. Contohnya kayak kita mau mencuri aja atau kita mau buat jahat, kita tengok jilbab kawan kita, aku pakai bentar lah, dia lagi nggak ada di sini. Itu kan termasuk dosa juga karena kita nggak izin sama orangnya. Kita langsung ingat, dosa kali ya kayak gini. Kita boleh ubah mindset kita bahwasanya bunuh diri itu bukan jalan yang benar seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan perasaannya lagi mengenai topik bunuh diri ini? Baik, Jadi dari pengalaman saya tuh pas SMA punya kawan yang sering bilang, aku kayaknya nggak sanggup lagi nih hidup gitu, sampai dia itu pernah self harm di tangannya itu emang dia bercak darah ada parah kali gitu kan. Terus dia sering bilang nih, gimana ya, aku nggak sanggup lagi dengan dia, juga punya masalah internalnya, kemudian dia lagi berjuang melawan penyakitnya. Kemudian saya di posisi saya di situ sebagai orang lain yang bukan keluarga dia itu mencoba menenangkan dia yang kayak perasaan dia ingin bunuh diri itu kayak menggebu-gebu gitu. Jadi saya mencoba meredakannya tuh, kayak saya bilang kalau ada apa-apa tuh cerita aja, jangan dipendam sendiri. Apalagi dia tuh anak bungsu, tapi kakaknya tuh udah kayak nggak di rumah, serumah tinggal sama dia. Jadi dari kadang kayak agak kesal sedikit, kesalnya tuh karena kata-kata mau bunuh diri itu diulang terus-terusan, sementara kita udah kasih pengertian gini kan, sementara dia juga tahu kalau bunuh diri itu dosa besar kayak kakak yang jelasin tadi. Dan selain perasaan kesal juga sedih ya, maksudnya kayak kita bercermin ke diri kita sendiri, masih kayak alhamdulillah aku nggak seperti dia, bukan membandingkan tapi kayak bersyukur masih bisa menikmati hidup, sementara dia banyak hal yang harus dia perjuangkan. Jadi selain kesal, sedih, perasaannya tuh kayak campur aduk kayak gitu. Jadi kayak kalau ada orang yang bilang, aku kayak pengen bunuh diri gitu, kayak pengen bunuh diri, nggak sanggup lagi hidup. Jadi kayak kita punya tanggung jawab untuk buat pikiran dia itu terbuka, nggak terus-terusan ingin mengakhiri hidup dia. Baik, terima kasih kepada Jihan. Setuju ya dengan dikatakan Jihan tadi. Cara yang Jihan lakukan saat ada teman yang sikap yang ditunjukkan itu menggebu-gebu, atau kalimat ingin bunuh diri itu sering dia katakan, itu benar. Kita harus menenangkannya, kita harus sabar, kuncinya sabar. Kalau kita kesel juga, kita pasti jauhin teman yang kayak gitu, karena kita pun kayak aku nggak sanggup lagi gitu kan. Tapi itu kita nggak boleh, kita harus temani dia di masa terpuruknya. Sekali 2 kali kita temani dia, nanti pasti dia akan terbiasa dengan kata-kata atau kalimat-kalimat penenang yang kita katakan kepada dia. Nah, setuju seperti yang dikatakan Jihan tadi. Cara menenangkannya tadi sudah benar. Nah, saya ada satu tips. Misalnya teman-teman sekalian ada teman yang punya sindrom self harm atau menyakiti diri sendiri. Kayak seperti yang diceritakan oleh Jihan tadi, dia itu sering menyayat-nyayat tangannya. Itu dia berusaha nyari nadi sebenarnya. Tapi nggak dapat. Tapi nggak dapat. Kayak itu kan kita yang nengoknya aja ngilu. Sebenarnya orang yang kena penyakit menyakiti diri sendiri ini atau self harm ini, dia itu kita bisa kasih cara. Dia kan sering nyayat di sininya, paling sering itu di kiri. Kita bisa kasih benda halus
atau lembut kayak karet gelang. Taruh untuk di sini untuk mengurangi rasa sakit dia, keinginan dia untuk menyakiti diri sendiri. Contohnya dia tadi kan pakai silet atau pisau gitu kan. Dia pasti sayat-sayat. Kita kasih alat untuk menyakiti dirinya sendiri itu dengan benda yang halus ataupun lembut kayak itu. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya karet gelang, kita bisa kasih taruh di sininya. Kita bilang sama dia, kalau kamu pengen menyakiti diri sendiri, kamu bisa langsung cetas ininya, karet gelangnya untuk di sini. Biar rasa sakitnya ini nggak berdarah kayak yang dikerjainnya itu, penyayatnya itu tadi. Kalau menurut kamu satu karet gelang kurang untuk menyakiti diri sendiri, kamu bisa tambah lagi sampai 10 atau 100 karet kau taruh di tanganmu, itu nggak masalah. Penting itu jangan kau bawa pisau lagi. Itu bisa kita cari, itu bisa kita kasih tips untuk kawan kita tadi. Dan seperti yang Jihan katakan tadi, kita nggak boleh kesel sebenarnya, karena kita lalai sebentar aja, dia itu bisa bertindak yang lebih jauh kayak itu. Sekali kena nadinya, kita pasti akan nyesal juga. Kita pasti nyesal kayak, ya Allah, kok aku nggak dengar, kita nggak dengar cerita dia tadi seperti itu kan. Nah, terima kasih kepada Jihan yang sudah menyampaikan perasaannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan perasaannya lagi. Baik, jika tidak ada, nah sikap apa yang kalian tampakkan? Misalnya teman-teman kita ada yang ingin mengatakan ingin mati atau aku ingin bunuh diri, aku udah capek kali sama hidup, nggak ada yang dengerin aku. Nah, sikap kalian sebagai temannya, kalian akan melakukan apa? Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, dipersilakan kepada siapa? Menemani dia, Kak. Menemani dia. Kalau dia kan itu butuh sosok kawan, walaupun kalau orang tuanya itu kadang tidak mengerti keadaan dia. Dengan cara kayak kita, kalau dia nggak ada uang, kita kasih dia makan, kita ajak dia jalan-jalan. Pokoknya jangan buat dia sendiri, karena bahaya juga ya kan Kak. Ya. Kalau kawan kita lagi terpuruk-puruknya, kita jauhin, kita ajak dia dalam kebaikan Kak, sholat, ngaji. Ya, setuju sekali ya dengan yang dikatakan Siva tadi, bahwasanya faktor yang paling penting untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keinginan seseorang bunuh diri itu yaitu dukungan sosial. Kita sebagai teman dekatnya harus memberikan dia dukungan, motivasi. Kau harus hidup, kau harus ikut sama aku, kayak gitu istilahnya. Kemana aku pergi, kau ikut pergi juga, kayak gitu kan. Kita nggak boleh tinggalin dia merasa sendiri, terpuruk. Kita nggak boleh biarin dia merasa kayak gitu. Dan banyak nih kasus sekarang yang bahkan orang yang bunuh diri itu karena tekanan dari orang tuanya. Terlalu banyak ditekan kali, itu bisa menyebabkan seseorang membunuh diri juga. Faktor ekonomi juga bisa menyebabkan seseorang membunuh diri. Nah, mungkin ada teman-teman lagi yang ingin menunjukkan sikapnya jika ada teman yang mengatakan seperti itu. Baik, kepada Pija, dipersilahkan. Jadi sikap saya yang akan saya lakukan, pertama tuh kalau misalnya dia ingin, misalnya dia udah bilang nih dia kayak pengen mati gitu, yang pertama kalau misalnya dia pengen cerita, kita dengarkan dulu cerita dia, masalah-masalah dia kita dengarkan dulu. Terus kalau misalnya memang dia minta solusi dari masalah-masalah dia, kita kasih solusinya gitu. Ya kayak itu, karena agar bisa mengurangi dari masalah beban yang dia pikirkan. Ya, setuju ya dengan dikatakan Pija tadi. Kita bisa juga kok sebagai temannya ajak deep talk. Tahu kan deep talk? Kita jangan kita deep talk sebenarnya jangan pas dia lagi emosinya, lagi dia bilang kayak gitu, kita bilang, kok kayak nggak mengingat Tuhan, kayak itu, kok nggak mesti mensyukuri nikmat Tuhan, kayak gitu kan. Kita nggak boleh bilang seperti itu. Kita pas dia lagi senang, kita bisa koceh ataupun ajak dia bilang kayak gini, sholatnya kayak mana, masih dekat nggak sama Tuhanmu, kayak mana hubunganmu sama penciptamu, kayak gitu. Kita bisa membangkitkan semangat religius dia lagi untuk mendekat lagi dengan Tuhan. Kalaupun memang dia bilang, aku nggak punya tempat cerita, kita bisa bilang, kau masih punya Allah ada selalu sama kau, kayak itu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan sikapnya. Baik, dipersilahkan kepada kalau ada temen yang bilang misalnya pengen bunuh diri tuh kayak maunya nenangin kan, tapi ada juga temen yang bilang kayak gini,
saya pernah ada temen dia bilang kayak gini, dia ada masalah bentar dia bilang kayak gini, aku mau bunuh diri. Habis itu aku bilang kayak gini, kamu curhat aja sama aku. Tapi dia tetap bilang kayak gini, aku nggak mau, maksudnya dia nggak mau terbuka, tapi dia ngulang-ngulang kata-kata tuh kayak aku mau bunuh diri selalu. Tapi setiap saya bilang kalau ada apa-apa tuh curhat aja, tapi dia nggak mau curhat, kayak seolah-olah kayak susah apa sih? Susah tapi terbuka. iya, tapi itu aja yang diulang Kak. Jadi kayak nggak tahu ngasih solusinya kayak mana. Nah, baik, terima kasih atas pernyataan dari Alfi. Mungkin yang bisa kita lakukan itu, mungkin yang pertama kali kita harus coba dekat lagi sama dia. Orang yang bilang kayak gitu tapi dia nggak mau cerita sama kita, itu sebenarnya dia dalam diri dia itu dia masih belum percaya sama kita. Karena kayak sebagian orang ada yang ingin bunuh diri itu karena trauma. Misalnya kasus pelecehan seksual kayak itu kan, dia itu udah dalam perasaan dia, aku udah nggak ada artinya lagi aku buat hidup, aku udah pernah dilecehkan, nggak ada lagi yang mau sama aku, pasti kayak gitu, terus ujung-ujungnya bunuh diri. Kita nggak tahu nih trauma seseorang itu karena apa, terus dia ngomong sama kita, aku pengen mati aja lah, capek kali aku udah hidup, aku nggak tahu mau ngapain, nggak tahu lagi aku jalanku kemana kayak itu. Kita bisa bilang, kamu sebenarnya kenapa? Kalau awalnya dia memang nggak mau cerita, nggak mau aku cerita kayak gitu kan, kita bisa pelan-pelan bangun hubungan baik lagi sama dia, bangun relasi kita sama dia, dekati dia, kayak manapun caranya kita nggak boleh tinggalkan dia sendiri. Kita harus pandai-pandai cari cara untuk mendekatkan diri sama dia, buat dia ada rasa percaya sama kita kayak gitu. Pelan-pelan. Kalau orang yang punya trauma kayak itu memang susah kayak gitu. Kita harus pandai kayak gitu. Kita tuh khawatir juga. Tapi itu orang jauh, saya temen jauh gitu. Jadi kayak agak susah buat kita deketin dia gitu. Itulah makanya dia belum percaya karena virtual ya. Itu faktor jarak itu juga mempengaruhi. Orang yang putus karena virtual aja ada yang bunuh diri, apalagi yang kayak gini ya. Kita nggak tahu dia tuh kenapa. Biasanya ada juga orang yang lebih nyaman di virtual daripada real life kayak gini. Dia lebih berani cerita sama orang yang nggak dikenalnya daripada orang yang dikenal kayak ini, karena dia takut aib yang dia punya akan dikatakan ke orang banyak kayak itu. Makanya dia lebih baik bilang ke yang virtual kayak gitu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan bagaimana sikapnya? Nah, baik, jika tidak ada, mungkin tindakan apa yang akan teman-teman lakukan jika sudah pernah mendengar kasus tentang bunuh diri ini? Mungkin teman-teman, aku akan membentengi hidupku lagi dengan hubungan aku, dengan menciptakan hubungan aku yang lebih dekat lagi dengan Tuhanku, seperti itu. Menanamkan tingkat religiulitas kita dengan Tuhan, seperti itu. Mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya? Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham maksud tindakannya itu di sini. Misalnya di dalam pikiran kita sendiri sudah ada terbesit rasa ingin bunuh diri, kita tuh udah ada rasa tindakan, aku pengen psikiater aja lah, karena aku memang nggak punya kawan yang dipercaya untuk cerita, jadi aku psikiater aja. Psikiater itu, orang yang datang psikiater itu bukan orang gila. Mindset orang masyarakat sekarang, orang yang datang ke psikiater, ke psikolog, itu pasti orang gila. Pasti orang gila. Sebenarnya itu enggak. Orang yang kayak kita aja, yang nyaman-nyaman aja sama hidup, ada kok yang datang ke psikiater kayak gitu. Karena kayak dia udah bingung, kok hidup aku kayak gini aja, nggak ada masalah yang datang kayak itu. Sebenarnya orang itu ada masalah, tapi dia berusaha untuk menghiraukan. Mindset dia udah terlalu positif, seperti itu. Hal-hal kecil yang seharusnya itu menyakiti hati dia itu udah bawa ke, alah, udah nggak apa-apa, biarin aja. Itu biasanya orang yang hubungan religiulitasnya itu dengan penciptanya itu sudah sangat kuat, seperti itu. Nah, mungkin rasa tanggung jawab apa yang teman-teman akan lakukan jika ada teman dari salah satu kita itu ada yang ingin mengatakan bunuh diri? Mungkin tadi kan katanya lebih menenangkan, menjadi tempat cerita dia, seperti itu kan. Mungkin apakah teman-teman bertanggung jawab dengan apa yang kalian katakan tadi? Maksud dari bertanggung jawab dari kitanya ke dia. Misalnya kan tadi seperti yang dikatakan oleh Piza, dia itu pertama kan menenangkan diri, menenangkan si kawan ini tadi untuk menjadi tempat cerita dia. Nah, mungkin dalam hati kita pasti ada perasaan kesel, gitu kan.
Jadi maksudnya kalian itu bertanggung jawab nggak dengan apa yang udah kalian katakan kepada kawan kalian itu. Misalnya kayak Pija tadi katanya, aku bisa kok jadi kawan ceritamu kayak itu. Jangan nanti sekali dua kali dia cerita kita masih oke aja, yang ketiga kali keempat kali kita udah kayak menghiraukan, alah capek kali aku dengar dia kayak itu. Kalian akan bertanggung jawab. Nah setuju ya, karena bahwasanya orang yang ada rasa ingin bunuh diri itu dia tuh butuh kawan dekat. Ya kita sebagai kawannya, sebagian ada nih orang yang masih baru kenal langsung menceritakan masalahnya. Karena itu tipe orang yang gampang percayaan sama orang, nggak memikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi ke depannya, seperti itu. Nah, mungkin sekian saja kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Kegiatan ini akan kita segera kita akhiri. Nah, bagaimana kesan dan pesan teman-teman sekalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, yaitu membahas tentang topik bunuh diri? Mungkin ada yang ingin mengajukan kesan yang pertama? Baik, silakan Kak Dian. Dari pertama mulai kan kesan saya bisa ngobrol sama kawan, terutama sama kakak, itu jadi punya relasi lagi, tambah relasi. Kemudian saya jadi punya pengetahuan gimana cara menangani orang yang punya keinginan untuk bunuh diri. Mungkin sebelumnya saya udah pernah coba untuk menangani kayak yang sebelumnya saya cerita, tapi belum sepenuhnya betul kayak gitu. Setelah kakak jelaskan tadi, kemudian saya pikirkan lagi, berarti saya perlu meningkatkan kayak sabar kayak gitu. Dari apa yang kakak bilang tadi bisa saya praktikkan ke kawan saya yang tadi tuh. Baik, terima kasih kepada Zihan. Mungkin ada lagi? Baik, jadi dari diskusi tentang bunuh diri ini, saya jadi lebih tahu bagaimana cara-cara kita untuk memberi motivasi atau cara-cara kita untuk menenangkan kawan kita yang ingin melakukan bunuh diri itu. Dan pesannya, semoga orang-orang di luar sana yang punya niat untuk bunuh diri itu tidak ada lagi. Ya, baik, benar sekali ya. Karena kadang-kadang kita mendengar berita ada yang bunuh diri aja pun kita kayak hati kita mencelos. Kok terpikir bunuh diri? Masih banyak loh psikiater yang butuh didatangi, gitu kan. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pesan-pesannya? Jadi dari ini kita kayak bisa bercermin ke diri kita sendiri kan. Kita bisa ambil sisi positifnya, yaitu kita harus lebih menikmati hidup. Kalau ada masalah itu kan wajar, namanya juga hidup pasti ada cobaan. Jadi kalau kita ada cobaan itu berarti kita dikasih cobaan karena kita mampu, karena kita kuat. Mungkin awal-awalnya tuh kita kayak frustasi, nggak bisa melewati permasalahan ini. Tapi dengan kita makin berjalannya waktu, pasti kita punya usaha-usaha untuk melewati itu. Nah berarti kita kuat, kita mampu. Dengan itu dengan kita bahas ini, kita sadar kalau pikiran untuk bunuh diri itu sebenarnya nggak baik. Nah kalaupun ada terlintas, kayak cepat-cepat ngehilangin pikiran itu, baik itu dengan kita berrelasi dengan kawan atau kita lebih dekat lagi ke Allah atau sebagainya. Ya, setuju sekali ya yang dengan dikatakan Jihan tadi. Kita yang pertama harus kita tanamkan itu positive thinking. Jangan hal-hal kecil apa saja yang menurut kita itu membuat hati kita sakit itu sepelein aja. Nggak apa-apa, itu sebenarnya itu pewarna hidup. Nggak apa-apa, kita positive thinking. Kalau memang kita ada melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, cepat kita evaluasi diri. Kita cari letak salah kita di mana, kenapa aku kayak gini, kenapa aku bertindak kayak gini, kenapa aku bersikap kayak gini sama dia, kayak gitu. Introspeksi diri seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan kesan-pesannya? Nah, baik, jika tidak ada lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya, gimana nih teman-teman, ada yang ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi di minggu depan? Boleh. Nah, kan tadi ada topik yang belum kita bahas karena mengingat waktu kita yang cuma sebentar. Ada topik pembulian dan topik kasus Rohingya yang terdampar di Aceh, seperti itu kan. Mungkin teman-teman ada penentuan jadwal hari di minggu depan, ingin menentukan hari apa? Ada di hari sebelum masuk mungkin di hari Rabu jam 10 mungkin ya 10 bisa mungkin bisa dilihat nanti Dikondisikan sama MK-nya. Mungkin kontrak kita bimbingan kelompok kita selanjutnya itu ada di minggu depan hari Rabu jam 10 seperti itu.
Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Saya harapkan teman-teman mendapatkan pemahaman ataupun solusi-solusi agar kita terhindar dari seperti topik yang kita bahas tadi, yaitu bunuh diri. Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.